Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Review Apa Aja. Kali ini masih di konten sharing ilmu pengenalan komputer untuk pemula. Nah, kalau kemarin kita udah bahas tentang hardware, sekarang kita akan membahas tentang software atau biasa disebut dengan perangkat lunak. Nah, software atau perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi yang akan menjelaskan perintah untuk melakukan pengolahan data. Nah, di sini nih ada beberapa icon-icon dari software, yaitu Winamp, Media Player, FLV Player, Adobe Photoshop, WinRAR, Adobe Reader atau yang biasa kita buka untuk PDF, kemudian Google Chrome, Dreamweaver, dan Office. Nah, fungsi software secara umum, yaitu fungsi dasar software adalah untuk mendeteksi perangkat hardware di komputer dan mengatur perangkat hardware agar bisa bekerja dengan baik. Kemudian, fungsi software berikutnya adalah untuk media penghubung software lain dengan hardware di dalam komputer. Nah, bukan hanya itu, software juga berfungsi untuk mengidentifikasi program dan menerjemahkan software dengan bahasa khusus supaya bisa bekerja sama dengan baik. Mari kita ulas satu-satu makna atau maksud dari poin-poin berikut. Fungsi dasar software mendeteksi perangkat hardware di komputer dan mengatur perangkat hardware agar bisa bekerja dengan baik. Maksudnya apa? Contohnya itu software Winamp ya, atau software Media Player. Nah, Media Player ini adalah software. Winamp juga software untuk nyetel musik, untuk mendengarkan lagu. Nah, dia mendeteksi perangkat hardware di komputer. Hardwarenya itu apa? Hardwarenya contohnya seperti CD player ataupun headset ataupun juga speaker. Nah, itu hardwarenya. Dan mengatur perangkat hardware agar bisa bekerja dengan baik. Nah, dia ngatur nih bagaimana caranya biar CD player yang kita putar bisa bekerja dengan baik dan terhubung ke speaker untuk menghasilkan atau mengeluarkan suara. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, fungsi software berikutnya adalah untuk media penghubung software lain dengan hardware di dalam komputer. Maksudnya apa? Salah satu contohnya yaitu kita pakai OS ya, OS atau operating system yang kita gunakan, contohnya Windows di sini. Di sini saya memakai Windows 10. Nah, Windows 10 itu menghubungkan software lain. Software lain contohnya seperti Media Player ataupun MP3 player ya, untuk nyetel lagu, nyetel video, nyetel film. Contohnya seperti itu. Jadi OS menghubungkan software lain yaitu Media Player dengan hardware. Hardwarenya apa? Hardwarenya itu bisa dengan monitor ataupun speaker di dalam komputer untuk menghasilkan output, yaitu tayangan film dan suara. Jadi fungsi softwarenya itu OS menghubungkan atau sebagai media penghubung software lain dengan hardware. Nah, kemudian poin berikutnya, bukan hanya itu, software juga berfungsi mengidentifikasi program dan menerjemahkan software dengan bahasa khusus. Ini softwarenya biasanya itu software yang digunakan para programmer atau orang yang bikin program. Nah, contohnya kalau saya tahu itu pakai aplikasi Dreamweaver, itu bisa untuk membuat web ya. Jadi dengan bahasa khusus, namanya bahasa program atau biasa disebut dengan coding. Itu bahasanya dia bisa menerjemahkan software dengan bahasa khusus. Jadi Dreamweaver itu bisa menerjemahkan web dengan bahasa khusus. Nah, supaya bisa bekerja sama dengan baik. Jadi kalau kita mau bikin web, kita menggunakan bahasa khusus, nanti diterjemahkan oleh Dreamweaver atau aplikasi Dreamweaver ke bahasa Inggris. Jadinya kita bisa lebih memahami bahasa tersebut. Lanjut, berdasarkan fungsinya, software komputer terbagi dalam 4 jenis, yaitu
operating system atau sistem operasi yang kita kenal dengan Windows, kemudian Linux, kemudian Mac OS. Nah, lalu berikutnya application software atau program aplikasi yang kita kenal seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian utility software atau program bantu. Nah, program ini membantu OS atau sistem operasi untuk menampilkan atau menerima instruksi dari user atau pengguna komputer. Nah, kemudian yang terakhir ada malware atau program perusak. Nah, ini program buatan manusia juga, buatan orang-orang jahat yang ingin merusak komputer. Jadi tangan-tangan iseng atau tangan-tangan jahil yang membuat malware, seperti contohnya virus kayak gitu. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi mengendalikan semua komponen yang terdapat pada mesin komputer. Di bawah ini adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Yang nomor satu itu Microsoft Windows atau biasa yang kita sebut dengan Windows, adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Bill Gates atau ketua CEO Microsoft Corporation yang menggunakan interface berbasis GUI atau Graphical User Interface atau tampilan interface bergrafis. Nah, jadi nggak cuman kode-kode aja seperti zaman dulu komputer ya, tapi udah ada gambarnya. Kita juga bisa interaksi menggunakan mouse, keyboard, dan lain-lain. Awalnya Windows bermula dari Microsoft DOS, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter. Jadi hanya teks aja gitu, cuman kita menginstruksikannya nggak bisa pakai mouse. Jadi kita harus ngetik, misalkan mau buka buka file ya, kita harus ketik tuh buka file pakai kode kayak gitu. Nah, ini Windows versi pertama, Windows Graphic Environment 1.0, merupakan perangkat lunak yang bekerja atas arsitektur 16 bit, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan atas Microsoft DOS, sehingga untuk menjalankannya membutuhkan Microsoft DOS. Microsoft DOS sendiri sebenarnya dibuat oleh perusahaan pembuat komputer Seattle Computer Product dan barulah kemudian direkrut oleh Microsoft yang selanjutnya dibeli lisensinya. Jadi awalnya itu bukan dari Microsoft ya, tapi dari perusahaan Seattle Computer Product. Nah, kemudian yang nomor 2 ini ada sistem operasi Unix namanya. Kalian mungkin ada yang belum tahu, baru dengar atau baru tahu sekarang gitu. Jadi sistem operasi Unix ini diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Sistem operasi Unix ini menekankan diri pada workstation dan server karena faktor ketersediaan dan kompatibilitas yang tinggi, menyebabkan Unix dapat digunakan, disalin, dan dimodifikasi, sehingga Unix pun dikembangkan oleh banyak pihak dan menyebabkan banyak sekali varian dari Unix ini. Jadi Unix ini ya ikonnya atau logonya itu penguin. Tuh, Unix sendiri ditulis dalam bahasa C, bahasa yang pemrograman gitulah, sehingga Unix pun mirip dengan DOS, yaitu line atau teks. Jadi dia tidak berbasis ini ya seperti Windows gini, jadi dia hanya tulisan-tulisan aja. Kayak kalau kalian tahu di Windows itu namanya command prompt atau CMD. Jadi cuman tulisan-tulisan, backgroundnya hitam kayak gitu aja. Nah, lanjut yang ketiga itu Linux. Nah, awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix. Nah, jadi
pada dasarnya Linux ini adalah berasal dari Unix, tapi Linux udah berbasis GUI atau Graphic User Interface. Jadi udah kayak Windows, kita bisa kontrol menggunakan mouse, kita bisa melihatnya langsung lah prosesnya kayak gitu. Tidak berbasis dengan hanya sekedar tulisan dan background hitam. Kemudian yang keempat ini ada Macintosh atau kita bisa sebut dengan Mac, komputer Mac OS kayak gitu. Itu aslinya namanya Macintosh. Itu sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan interface berbasis Graphic User Interface. Nah, jadi macOS ini atau komputer Macintosh ini langsung berbasis Graphical User Interface ya. Jadi dia nggak pakai coding kayak tadi dulu, dia langsung GUI. Nah, lanjut ke program aplikasi. Program aplikasi merupakan suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan yaitu 1. Microsoft Office. Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft yang dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal adalah Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, di sini nih kalau kalian tahu, di sini ada icon-icon dari aplikasi atau Microsoft Office ya. Contohnya ini Word, kemudian ini Excel, kemudian PowerPoint, ini Microsoft Outlook, Microsoft Access, Microsoft Note ya. Kemudian ini Publisher, ini saya lupa lah, ini pokoknya yang dua ini L dan I ini lupa. Nah, lanjut di Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop atau biasa disebut dengan Photoshop adalah seperangkat lunak editor buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar, market leader untuk perangkat lunak pengolah gambar atau foto. Dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS. Nah, seperti kalian tahu sekarang ada Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, dan seterusnya. Ini ikonnya seperti ini ya, Adobe Photoshop. Kalau dulu itu putih, ada gambar bulunya itu warna-warni. Bulu ayam atau bulu burung gitu. Pokoknya warna putih, ada gambar bulunya warna-warni. Nah, lanjut Adobe Dreamweaver. Nah, ini yang di awal tadi sudah saya kasih tahu. Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web. Jadi dia bisa untuk desain web ya. Lebih mudah sih menggunakan ini dibandingkan dengan program-program yang lain. Nah, ini dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver. Jadi yang bikin itu awalnya Macromedia. Kemudian program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Jadi sekarang itu udah dibeli dengan Adobe, namanya berubah jadi Adobe Dreamweaver. Nah, lanjut di Adobe Acrobat atau kita biasa sebut itu Adobe Reader ya. Adobe Reader, Acrobat Reader, kemudian PDF Reader kayak gitu. Karena ini adalah perangkat lunak pertama yang mendukung Portable Document Format atau PDF milik Adobe System. Sejenis format data dokumen
yang hanya dapat menampilkan dan mencetak dokumen dan tersedia secara cuma-cuma. Jadi PDF ini biasanya sih nggak bisa diedit ya, jadi kita hanya dapat melihat dan langsung dicetak. Kemudian berikutnya yaitu Google Chrome. Nah, Google Chrome adalah sebuah peramban web atau browser sumber terbuka. Jadi dia gratis yang nggak bayar atau kita nggak harus membelinya untuk dapat menggunakannya, yang dikembangkan oleh Google dengan menggunakan mesin rendering WebKit. Proyek sumber terbukanya sendiri dinamakan Chromium. Nah, ini versi beta untuk Microsoft Windows diluncurkan pada 2 September tahun 2008 dalam 43 bahasa. Versi Mac OS 10 dan Linux sudah dirilis. Kemudian ada WinRAR ya. Oh iya, kembali tadi sebelumnya, kalau ini kan Google Chrome biasanya yang kita gunakan untuk browser ya atau internetan. Jadi selain Google Chrome itu ada juga Mozilla Firefox, kemudian Safari, kemudian ada Opera kayak gitu dan lain-lain ya. Jadi kalau kalian ingin berinternet tidak hanya menggunakan Google Chrome, tapi kalian juga bisa menggunakan yang lain. Nah, ini WinRAR. WinRAR adalah sebuah shareware pengarsipan dan kompresi oleh Eugene Rosehill Pocket RAR, sebuah versi untuk Pocket PC tersedia secara freeware atau gratis ya. WinRAR dapat mengkompresi atau memadatkan file yang ingin dikompresi hingga 40%. Misalnya nih, file A berukuran 100 MB. Dikompresi dengan WinRAR dapat menjadi hanya setengahnya saja, yaitu 50 MB, sehingga lebih sedikit memakan storage atau ruang di harddisk itu akan tersisa lebih banyak. Jadi contohnya kalian punya file yang besar ya, biasanya file foto, video kayak gitu kan besar-besar. Nah, kalau kalian ingin aman, masukkan saja ke dalam WinRAR ini. Selain ukurannya menjadi lebih kecil, kemudian filenya juga nggak akan rusak kalau nggak kena virus komputernya. Jadi sebenarnya WinRAR ini tahan atau kebal ya terhadap virus. Jadi virus nggak akan masuk ke dalam file WinRAR kecuali di komputer tersebut sudah ada virus sebelumnya. Nah, kalau udah ada virus sebelumnya, virus itu bisa ikut masuk ke dalam WinRAR. Tapi kalau komputernya bersih, nggak ada virusnya, ketika kita memasukkan file kita ke dalam WinRAR dan saat komputer kita terkena virus, itu file kita seharusnya aman. Jadi file kita tidak akan hilang karena sudah dimasukkan ke dalam WinRAR. Nah, kemudian ini ada Windows Media Player ya. Windows Media Player adalah perangkat lunak pemutar musik, video, dan gambar buatan Microsoft. Windows Media Player merupakan bagian dari platform Windows Media yang dikembangkan oleh Microsoft. Nah, jadi sesuai namanya, Windows Media Player ditugaskan untuk melakukan operasi playback terhadap berkas multimedia seperti WMA, WMV, atau ASF. MP3 juga bisa, dan beberapa format multimedia digital lainnya. Jadi Windows Media Player ini adalah media player bawaan dari Windows. Jadi kalau kita baru install komputer atau beli komputer baru, belum ada aplikasi untuk nyetel atau nonton film ataupun nyetel musik, kita bisa menggunakan Windows Media Player bawaan. Nah, kita masuk ke program utility. Program utility merupakan suatu program untuk membantu sistem operasi. Nah, contohnya itu antivirus. Antivirus ini membantu sistem operasi atau operating system untuk membasmi, menangkal virus-virus jahat. Jadi biasanya sih di dalam OS itu atau di Windows itu udah ada bawaannya antivirus seperti Bitdefender ataupun firewall. Nah, itu sebenarnya bisa mencegah virus atau malware, tapi alangkah lebih baik jika kita menginstal antivirus tambahan.
Nah ini Avast salah satu dari sekian banyak produsen keamanan yang dapat kita andalkan untuk melindungi komputer kita terhadap berbagai ancaman seperti malware, spyware, adware, trojan, dan sebagainya. Nah, program utility yang berikutnya adalah Winamp. Winamp adalah pemutar media buatan Nullsoft yang sekarang merupakan suatu cabang Time Warner. Nah, Winamp ini merupakan perangkat lunak freeware atau gratis. Jadi bisa kita dapatkan dan kita bebas membagikannya atau shareware tuh. Shareware itu jadi kita bisa membagikan atau nge-share ke orang-orang kayak gitu karena dia gratis juga. Dulu Winamp merupakan aplikasi pemutar musik yang paling terkenal ya pada zamannya, tapi sekarang Winamp ini kabarnya sih udah hilang. Jadi kalau kita mau mendownload masih bisa, tapi dia udah nggak mengeluarkan versi baru lagi. Berikutnya ada FLV Player. FLV Player adalah program untuk memutar Adobe Flash video. Jadi ini FLV ini adalah format video flash. Biasanya sih digunakan untuk membuat animasi ya, video-video animasi kayak gitu. Jadi FLV Player ini mendukung baik lokal dan internet streaming, memiliki modus layar penuh dan yang terbaik dari semuanya. Semuanya itu maksudnya yang tadi ya, yang Winamp, Media Player kayak gitu. Nah, berikutnya ada program perusak. Program perusak ini disebut juga malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Nah, jenis-jenis malware beserta contohnya nih. 1. Virus. Jadi virus itu adalah sebuah program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Jadi virus komputer itu cara kerjanya mirip seperti virus di tubuh kita ya, seperti kalau misalkan orang atau manusia kena virus, ya nanti efeknya seperti ini kayak gitu. Seperti komputer yang kena virus bisa sakit, kemudian lemes kayak gitu kan. Komputer pun sama, bisa kerjanya jadi lambat kayak gitu, kemudian bisa mati sendiri kayak gitu. Varian ini sering ditemui dan seringkali mengganggu para pengguna komputer tuh. Contoh virus itu Trojan Loader, kemudian Win32, Beagle.com, kemudian virus Backdoor Zagaban. Nah, ini adalah 3 contoh virus. Sebenarnya masih banyak lagi virus-virus yang lain kayak gitu. Kemudian yang kedua itu worm. Jadi virus itu banyak jenis, bukan banyak jenisnya virus ya, tapi yang kita kenal sebagai virus itu sebenarnya salah satu varian dari malware. Jadi malware ini terbagi beberapa jenis. Ada virus, ada worm, dan yang merusak komputer itu nggak cuman virus aja, tapi bisa juga ada worm nih, kayak misalkan ini nih, worm atau cacing komputer. Sesuai dengan namanya, worm dapat menyebar dengan cepat pada sebuah jaringan komputer melalui lubang atau port yang terbuka. Port ini lubang bukannya lubang-lubang yang ada di komputer itu ya, maksudnya bukan lubang-lubang kayak lubang ventilasi, itu bukan, tapi lubang ini adalah lubang dalam sistem komputer, jadi celah dalam sistem komputer maksudnya. Worm juga dapat menggandakan diri dengan cepat, mengakibatkan memori komputer terpakai habis sehingga komputer crash atau hang. Contohnya seperti kalian misalkan lagi buka internet, atau kalau kalian tahu di handphone itu biasanya ada aplikasi yang tiba-tiba muncul sendiri. Nah, itu bisa masuk ke dalam worm. Komputer juga, kita kayaknya nggak pernah nginstal aplikasi ini nih, tapi kok tiba-tiba ada aplikasi ini dan
aplikasinya itu atau file-filenya itu jadi banyak banget kayak gitu. Jadi folder atau komputer kita tiba-tiba penuh memorinya kayak gitu. Nah, itu masuk dalam worm. Jadi komputer kita ngehang, kemudian nggak bisa diapa-apain karena udah dihapus aplikasi ini atau file ini. Biasanya sih file-file musik atau foto gitu ya, file foto ini udah dihapus tapi kok muncul lagi. Nah, berarti itu namanya worm, atau bisa disebut virus juga bisa sih, menggandakan diri. Jadi dia cepet gitu menggandakan dirinya sendiri. Nah, ini contoh worm. Itu yang pertama @MWORM, jadi @worm. Kemudian ada kode red, kemudian ada love letter atau surat cinta. Nah, jadi tiba-tiba ada surat cinta muncul di layar komputer kita dari siapa yang mengirimnya kita nggak tahu, dan ketika kita close itu akan muncul berulang-ulang sampai komputer kita ngehang seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada keylogger, merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mencatat setiap inputan yang dilakukan pada keyboard. Biasanya nih programnya itu seperti mencuri data kita ya. Jadi kita harus hati-hati kalau kita pakai komputer di tempat umum. Kita harus hati-hati mengetikkan password ataupun PIN ATM. Juga hati-hati ya, takutnya ada program keylogger ini. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu apapun di keyboard, maka hasil ketikannya itu akan terekam di komputer tersebut. Jadi ketika rekamannya dibuka kembali bisa ketahuan password kita apa, PIN ATM kita berapa, kayak gitu bisa ketahuan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mencuri data dari email, dari Facebook kita, dari rekening kita, dan sebagainya. Nah, kemudian Trojan atau Trojan Horse adalah suatu program yang memiliki kemampuan untuk tidak terdeteksi. Bahaya banget nih. Jadi sebenarnya dia udah ada di komputer kita, tapi kita belum tahu bahwa dia ada di komputer kita. Nah, seolah-olah dia itu nggak mengubah atau merusak sistem. Trojan bersembunyi dengan cara membuka port tertentu dan menunggu diaktifkan oleh penyerang. Nah, penyerangnya ini adalah orang lain. Komputer yang telah terinfeksi dapat dikendalikan oleh penyerang melalui versi kliennya. Nah, ini nih yang biasa digunakan oleh para hacker. Jadi hacker itu bisa tahu kita lagi ngapain, kemudian hacker juga bisa tahu identitas kita ya menggunakan Trojan ini. Jadi Trojan kemudian ditumpangi spyware. Nih kita baca dulu ya. Trojan Horse adalah malware yang seolah-olah merupakan program yang berguna, menghibur, dan menyelamatkan. Padahal di balik itu ia merusak. Trojan Horse ini bisa ditunggangi oleh malware seperti virus, worm, spyware. Nah, jadi Trojan ini adalah fasilitas untuk spyware, worm, dan virus masuk ke komputer kita. Jadi dia masuk secara sembunyi-sembunyi, kemudian bersembunyi di dalam komputer kita, dan ketika udah ada di komputer kita baru bisa diaktifkan oleh orang jahatnya itu yang masukin Trojan ini. Nah, biasanya itu Trojan diproduksi dengan tujuan jahat. Berbeda dengan virus ya, Trojan Horse tidak dapat memproduksi dirinya sendiri. Pada umumnya mereka dibawa oleh utility program lainnya. Utility program tersebut mengandung dirinya, atau Trojan Horse itu sendiri menyamar sebagai utility program. Nah, jadi untuk kalian yang biasanya jorok ya, atau asal install aplikasi apa-apa gitu, seperti main game atau aplikasi apapun itulah yang kalian asing, yang kalian nggak tahu, sebaiknya sih jangan ya, karena bisa jadi dalam aplikasi tersebut udah memproduksi atau sudah mengandung Trojan Horse ini. Jadi ketika aplikasi tersebut diinstal ke komputer kita, Trojan itu ikutan masuk dan terinstall di dalam komputer kita. Nah, biasanya oleh para hacker ini digunakan untuk memata-matai kita dengan cara dia ditumpangi oleh spyware. Jadi dia bisa membuka webcam di komputer kita nih.
kemudian bisa mengoperasikan seolah-olah komputer kita ini gerak sendiri gitu ya, gerak sendiri, kemudian mengetik sendiri. Nah, itu bisa digunakan oleh para hacker dengan bantuan Trojan ini. Nah, selanjutnya ini ada spyware. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirim informasi tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna itu. Informasinya bisa yang tidak terlalu berbahaya seperti pola berkomputer, terutama berinternet. Jadi kita internet nyari-nyari apa aja itu bisa ketahuan oleh orang lain kayak gitu. Jadi makanya hati-hati ya kalau kita lagi berinternet. Nah, sampai dengan nomor kartu kredit pun dia bisa tahu, kemudian PIN untuk e-banking, password suatu akun, dia juga bisa tahu gitu. Makanya sangat berbahaya nih. Spyware atau software mata-mata merupakan suatu program yang bertujuan untuk melakukan pengamatan dan memberikan informasi kepada sang pembuat program tentang aktivitas yang terjadi pada komputer yang terinfeksi. Contohnya itu PC recorder. Jadi kalau kita ngerekam PC atau aktivitas PC itu masuk ke dalam spyware. Kemudian parental control software. Jadi itu gunanya untuk mengontrol anak. Orang tua mengontrol anaknya, ingin tahu nih anaknya ngapain aja ketika dia main komputer. Nah, itu juga masuk ke dalam spyware karena dia bisa mengetahui aktivitas apa yang dilakukan anak di komputer tersebut. Kemudian ada detective software. Nah, yang terakhir ini merupakan adware. Adware itu adalah program yang menampilkan iklan berupa banner atau top up pada komputer. Tidak semua adware termasuk dalam kategori malware sih, karena sistem periklanan internet sudah banyak yang menggunakan fasilitas ini. Walaupun tidak berbahaya, tapi program ini dapat mengganggu kenyamanan berinternet. Program adware termasuk dalam keluarga malware yang mempunyai tugas untuk menghabiskan bandwidth internet dan mengakibatkan internet yang jadinya lemot atau berjalan sangat lambat. Jadi adware ini hanya bisa muncul ketika komputer kita terhubung dengan internet. Kalau internetnya dimatikan, otomatis adware ini nggak dapat muncul. Jadi kalau ada iklan yang tiba-tiba muncul, sedangkan komputer kita ini nggak terhubung ke internet, itu bisa dikategorikan sebagai virus ataupun worm. Nah, tapi kalau adware itu biasanya kalau kita lagi buka browsing, kalau kita lagi buka Google Chrome atau buka YouTube, tiba-tiba ada iklan muncul nih, jebret gitu, nutupin layar. Nah, itu masuk ke dalam adware. Contohnya ini MyWay search bar, kemudian AOL Mail, kemudian Zidu. Jadi banyak sekali kategori malware yang perlu kita ketahui, bukan hanya virus, tapi tadi ada spyware, adware, worm, trojan, dan virus kayak gitu. Ya udah, sampai di sini aja pembahasannya. Semoga dapat membantu untuk kalian biar kita juga bisa nambah ilmu ya. Selain kita di rumah aja, kita juga bisa belajar lebih banyak, lebih tahu tentang ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.